Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan terhindar dari mara bahaya COVID ya. Jadi di sini saya Mira Fadifa Fortuna hadir untuk menjelaskan makalah saya yang berjudul Analisis Sikap Optimis, Pesimis dan Netral terhadap Karya Seni atau Desain Tradisional dan Kontemporer. Jadi teman-teman di sini pasti sudah tidak asing dengan yang namanya globalisasi ya. Jadi di zaman sekarang ini globalisasi hadir dan mengubah bagaimana cara kita hidup, baik itu di bidang ekonomi, politik, kesehatan, komunikasi, dan juga sosial budaya. Memang globalisasi ini memberikan banyak akibat, dan salah satunya adalah banyak kebiasaan dan budaya baru yang merambah ke seluruh negara. Tak terkecuali juga negara kita tercinta yaitu Indonesia. Contoh nyata yang bisa kita lihat langsung adalah mudahnya budaya asing untuk masuk ke dalam suatu negara. Beragam seni dan desain yang masuk ini adalah bukti nyata dari aktivitas pertukaran budaya tanpa kita sadari. Dan tentu saja dampak yang ditimbulkan pun beragam. Dan datangnya seni dan desain tersebut, tentu saja masyarakat memiliki bermacam-macam reaksi atau komentar bagaimana menyikapi hal tersebut. Ada yang positif, pesimis, dan juga netral. Dalam era globalisasi yang selalu berkembang pesat ini, semua masyarakat harus bisa mendewasakan diri agar pandai memilih mana budaya yang benar dan sesuai untuknya. Memang, mempelajari budaya asing itu merupakan hal baik untuk menambah wawasan, tapi di sisi lain juga bisa mempengaruhi masyarakat itu untuk lupa dengan budayanya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana sikap-sikap masyarakat terhadap karya seni ataupun desain yang muncul karena globalisasi itu. Kenapa? Hal ini bertujuan agar kita dapat memperkirakan bagaimana langkah yang tepat untuk melakukan pendekatan yang tepat terhadap globalisasi. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan melakukan analisis terhadap dua contoh. Jadi masing-masing satu desain dan satu karya seni. Untuk mengemukakan sikap optimis, pesimis, dan netral yang kemungkinan besar dikeluarkan oleh masyarakat. Oke, jadi karya pertama ini adalah sebuah lukisan penari jaipong yang dibuat oleh Deki Hermawan. Jadi sikap optimisnya adalah lukisan ini mempresentasikan penari jaipong dari Sunda yang bersifat energik, ramah, pantang menyerah, dan mandiri. Juga dapat memunculkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia untuk melestarikan seni di Indonesia yang rentan punah dikarenakan globalisasi. Nah, adapun sikap pesimisnya adalah memberikan sebuah pemikiran baru kepada masyarakat bahwa wanita Sunda ini adalah wanita yang tak punya celah dan sempurna. Karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Nah, dalam gerakan yang ditampilkan dalam lukisan ini bermakna bahwa wanita Sunda itu dapat menghadapi segala problematika dengan luas. Nah, untuk sikap netralnya, jadi sikapnya adalah menerima semua dampak negatif dan positif yang datang dari globalisasi. Penting sekali kita untuk tidak menolak seni modern, namun juga bukan berarti membuang seni tradisional negara sendiri. Nah, adapun untuk karya kedua itu sebuah karya desain yang dibuat oleh Natalie Lis. Nah, adapun sikap optimis dari desain ini adalah menyadarkan masyarakat bahwa banyak pihak yang mengeksploitasi bumi untuk kepentingan pribadi dan golongan di atas sesama. Penggambaran visual jam pasir ini bermakna bahwa simbol waktu berlalu. Nah, berlalunya waktu ini sebagai pengingat untuk semuanya untuk memanfaatkan waktu yang ada, bukan mementingkan ego diri dengan merusak bumi. Nah, adapun sikap pesimis dari desain ini adalah mengajak masyarakat untuk melakukan eksploitasi besar-besaran dan mempercepat kerusakan bumi. Hal ini bisa terjadi karena orang-orang yang salah kaprah. Juga dapat memunculkan sikap pesimis lain karena seharusnya bumi itu tidak dipresentasikan dengan simbol jam pasir. Lalu yang terakhir ada sikap netral, yaitu melihat dampak positif dan negatif yang ditunjukkan dari globalisasi. Jika globalisasi tidak pernah terjadi, tentu peradaban manusia tidak akan pernah maju. Namun kita sebagai masyarakat harus tetap bertanggung jawab memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada dalam bumi untuk kebaikan bersama kita. Sekian video berbagi pengetahuan dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.